Masuk 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah ini sampai 10 Zulhijjah, sampai Idul Adha adalah hari-hari emas kita. Jangan luput dari itu teman-teman sekalian. Ada hadis Bukhari yang mungkin antum sudah tahu, tapi saya mengingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam ya'nil ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana seluruh amal soleh yang dikerjakan lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maknanya, walaupun sunnah. Kata para sahabat, "Wala jihadu fisabilillah ya Rasulullah." Jihad pun di jalan Allah, meninggalkan keluarga, harta, tidak bisa sama juga ya Rasulullah. Makna hadisnya dengan amal sunnah, walaupun baca 1 ayat misalnya, senyum dengan muslim, itu juga tidak bisa, jihad belum bisa mengalahkannya. Kata Nabi SAW, "Walal jihadu fisabilillah." Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan. Makna hadisnya, amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ingat, lusa masuk 1 Zulhijjah ini. Hari ini Rabu, besok Kamis, lusa. Hari Jumat tanggal 2 Agustus itu masuk 1 Zulhijjah. Lalu kata Nabi SAW, "Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bisyai." Kecuali seseorang yang keluar membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, dan dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya, senyum dengan seorang muslim di 10 awal Zulhijjah, sedekah dengan 1.000 rupiah, baca 1 ayat, itu bisa setara dengan pahalanya itu kalau orang keluar jihad, bawa seluruh hartanya, dia pun mati syahid baru sama. Maka ini tidak terulang kecuali setahun sekali. Amal-amal yang dianjurkan teman-teman sekalian adalah yang pertama haji. Yang belum pergi haji, berniat, berazam, minta sama Allah. Allah mudahkan. Ya Allah, jangan kau tutup hidupku ini dengan kematian kecuali engkau sudah memudahkan atau untuk pergi haji. Ya, kita minta sama Allah, mohon dengan tulus. Itu puncak ibadah. Dan Nabi SAW menjanjikan surga bagi orang haji. Wal haji mabrur laysa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur ikuti syarat dan rukun tidak ada balasan kecuali surga. Juga Nabi SAW menjanjikan untuk diijabah doanya. Setiap kali orang pergi haji dengan rezeki halal, dia kalau keluar, Allah ijabah doanya sampai dia pulang. Itu juga dijanjikan akan dibersihkan semua dosanya. Kata Nabi SAW, orang yang haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat pada pasangan yang tidak halal, tidak fusuk berbuat kejahatan, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini pahala yang sangat besar. Mohon kepada Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Kemudian yang kedua adalah berkurban. Ya, dan usahakan berkurban. Berkurban juga dengan hewan yang terbaik, yaitu domba. Karena Nabi SAW berkorban dengan domba. Domba atau kambing, selebihnya bisa ke sapi dan unta tentunya. Tapi Nabi SAW berkorban dengan kambing, terutama kambing yang berbulu putih dan di bagian kedua lingkaran matanya berbulu hitam dan di keempat kakinya berbulu hitam. Gitu kan? Tapi boleh hewan mana saja. Yang paling afdal domba tentunya. Karena Ibrahim AS pada saat tidak jadi menyembelih Ismail, maka diganti dengan domba. Kemudian yang ketiga, sholat idnya. Jangan ketinggalan sholat Idul Adha. Karena Allah SWT mengatakan, "Fasalli li rabbika wanhar." Sholatlah Idul Adha itu dan berkurban setelahnya. Gitu kan? Yang keempat, berpuasa selama 9 hari. Mulai dari awal Zulhijjah 1 sampai 9 Zulhijjah. Tanggal 10 nggak boleh puasa karena Idul Adha. Ya. Kalau antum tidak bisa 9 hari ini puasa, maka berapa hari saja. Kalau tidak bisa juga, jangan ketinggalan hari 9. Atau tanggal 9-nya. 1 hari sebelum Idul Adha. Dikenal dengan hari Arafah. Dalam hadis Bukhari Muslim ditanya Nabi SAW tentang puasa hari Arafah, beliau mengatakan membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, setahun yang lalu, dan 365 hari ke depan. 730 hari dimaafkan oleh Allah hanya dengan 1 hari puasa. Dari subuh sampai maghrib, sabar. 1 hari ini keutamaan yang besar. Ini akan antum lewatin berapa hari lagi. Lingkarin baik-baik, di handphonenya ditandain. Kemudian yang kelima, sholat malam. Mulai besok malam, malam Jumat, sampai Idul Adha. Ini Allah puji 10 malamnya berturut-turut dan pahalanya mengalahkan jihad. Itu di dalam surah Al-Fajr. 2 ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir wal fajr, demi subuh Idul Adha itu. Allah bersumpah, kejar sholatnya, kejar kurbannya. Lalu Allah mengatakan, walayalin ashr, dan 10 malam berturut-turut. Kata sebagian ulama, ini punya keutamaan tersendiri. Menyaingi 10 akhir Ramadan. Ya. Karena 10 akhir Ramadan kita disuruh kejar Lailatul Qadar, tapi cuma 1 malam. Lebih baik daripada 1000 bulan, iya. Ini 10 malam berturut-turut Allah bersumpah. Walayal dan malam-malam asyr. 10 malam itu. Jangan kau ketinggalan. Sholat malam. Seperti itulah. Perintah Allah SWT. Pahalanya lebih besar daripada jihad. Sisanya, semua amal saleh yang lain. Baca Quran, zikir pagi petang. Ya, kemudian bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majelis ilmu, semua dilakukan kebaikan-kebaikan. Tapi puncak-puncak ibadah tadi yang sudah kita sebutkan. Jangan sia-siakan teman-teman sekalian.